Shalom manusia Allah yang perkasa. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita berkumpul bersama untuk memulai ibadah kita. Mari persiapkan hatimu Bapak Ibu. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari teduhkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik Tuhan Yesus. Puji-pujian kami, sembah kami Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang hidup.
ada bagi setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu kami katakan Tuhan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi kehebatan Tuhan dalam hidupmu. Sungguh tidak ada yang lain yang bisa kita banggakan kecuali nama-Mu Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, mau tinggikan nama-Mu Allah yang hidup. Is
Tujuan hidup kita hanya untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Puji Engkau yang hidup, kami sembah. Terima kasih Tuhan, naikkan syukur-Mu Bapak Ibu. Sungguh Dia Allah yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak akan gentar Tuhan, kami tidak akan takut Tuhan. Sebab Engkau bersama dengan kami, Allahku. Waralaya makasih karalaya nasyere. Umat-umat yang berkemenangan menyembah di dalam rohnya. Waralaya makasih diaralaya nasyere. Terima kasih Tuhanku, Kau yang layak disembah. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau kami sembah Tuhan. Selama-lamanya Tuhan. Sekalipun bumi bergoncang Tuhan, kasih-Mu tetap bagi kami Tuhan. Ku sembah, Kau ku sembah. Angkat suaramu. Kau ku sembah. Oh Tuhan,
setiap jemaat-Mu Tuhan yang menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup. Oh Tuhan, Kau yang kami sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau kami sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari berikan sorak-sorai kemeriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang sungguh baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah yang hidup. Sungguh yang kami sembah hanya nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, yang telah memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dipenuhi dengan urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup, yang memberkati setiap jemaat-Mu dalam pertumbuhan rohani. Setiap kami menerima firman-Mu, kami adalah orang yang melihat kehebatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati ibadah-Mu yang diadakan di seluruh muka bumi ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Mereka perlu bertumbuh lebih lagi dalam firman-Mu Tuhan. Sehingga seluruh bumi sujud menyembah dan mengakui bahwa Tuhan adalah juru selamat dunia. Terima kasih Bapa. Dipermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua umat yang diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Kita sungguh adalah umat yang diberkati Tuhan, amin. Mari kita memuji nama Tuhan, kita akan meninggikan nama Tuhan. Sebelumnya kita sapa keluarga kita yang ada di kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Mari kita semua bertepuk tangan. Kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka.
bersuka karena Tuhan. Terima kasih. Selamatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Selamatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Mari kita bersuka di dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Selamatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku rahmatnya baru. Terima kasih Tuhan, limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya. Mari berikan sorak-sorak yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari teduhkan hatimu Bapak Ibu. Kita akan menerima firman Tuhan. Sungguh rahmat-Nya selalu baru dan selalu melimpah bagi kita semua. Sehingga kita dapat berkata, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa. Biar hidup kami hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Memberikan diri kami dikuasai oleh firman kebenaran. Terima kasih. Hidup kami penuh dengan mujizat-Mu Tuhan. Tenggelamlah dalam hadirat Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst.
worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God,
Shalom manusia yang perkasa, mari kita mendeklarasikan iman kita di hadapan Allah. Kita mengangkat tangan kanan kita. Saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya di dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Yang mulia Bapa di dalam sorga, yang telah memberkati setiap kami umat-Mu pada saat pagi hari ini. Kami terbuka sebebas-bebasnya untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dalam pimpinan dan tuntunan Allah Roh Kudus, sehingga pagi ini lewat kebenaran firman-Mu kami semua makin didewasakan di dalam mengasihi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tentu kita tidak asing dengan kalimat yang mengatakan doa adalah kunci untuk mengubah segala sesuatu. Kalimat baik ini seringkali telah diucapkan atau digunakan untuk menasehati, menguatkan, menghibur sahabat-sahabat, saudara-saudara seiman kita ketika mereka sedang berada dalam situasi atau kondisi-kondisi tertentu yang sangat membutuhkan pertolongan daripada Allah. Apa yang dikatakan oleh kalimat yang baik yang tadi sudah saya kutip itu adalah hal yang sangat baik, hanya saja kita harus mengucapkannya dan menerimanya dalam kerangka berpikir Kristiani yang benar. Kalau saya mengatakan dalam kerangka berpikir Kristiani yang benar, itu pasti mengacu kepada kebenaran firman Allah. Oleh sebab ketika kita tidak mengenakan kebenaran firman Allah di dalam menerima atau di dalam mengambil perkataan doa adalah kunci untuk mengubah segala sesuatu, umat Allah bisa terjebak untuk menjadikan doa hanya sebagai sarana meminta kepada Allah berkenaan dengan segala keinginan dan kebutuhan hidup kita, tanpa merasa perlu, tanpa merasa penting untuk memenuhi tanggung jawab kita sebagai umat Allah kepada Allah. Padahal berkaitan dengan tanggung jawab kita kepada Allah, Allah telah menjadikan itu
sebagai persyaratan. Setiap orang percaya kepadanya yang mau mendatangi dia dalam doa. Sehingga doa yang kita ucapkan itu memperoleh hasil dan dikabulkan olehnya. Saya hanya ingin mengatakan berkaitan dengan doa, maka ada hak umat, ada kewajiban umat di dalamnya. Dan hak dan kewajiban itu harus berjalan beriringan. Hak umat adalah menyampaikan permohonan, permintaan, keinginannya kepada Allah dalam doa. Yang memang dipersilakan Allah. Namun harus dipahami juga bahwa umat Allah berkewajiban untuk memenuhi persyaratan di dalam doa yang telah dinyatakan Allah melalui firman-Nya itu kepada kita. Jika kita hanya menggunakan hak kita di dalam berdoa kepada Allah dan mengabaikan kewajiban kita sebagai persyaratan doa yang diatur di dalam firman Allah, maka doa-doa kita hanya akan menjadi ucapan kosong tanpa arti dan tanpa kuasa. Itulah sebabnya mengapa banyak umat Allah telah berdoa, tapi tidak semua dari mereka yang bisa menerima hasil dari apa yang mereka doakan. Lebih parah lagi ketika umat Allah yang tidak menerima hasil dari doa sebagaimana yang mereka harapkan itu akhirnya kecewa kepada Allah. Padahal dalam hal ini Allah sama sekali tidak bisa dipersalahkan. Apakah lagi kita merasa bahwa memang mungkin Allah tidak mau menolong kita? Sama sekali jauh dari hati Allah. Ketika Dia mempersilakan umat mendatanginya melalui doa untuk menerima pertolongannya. Sementara hatinya tidak bersedia untuk mengabulkan apa yang dimohonkan oleh umatnya. Hal itu tidak pernah terjadi dalam hati Allah. Jauh dari keinginan hati Allah. Berkaitan dengan ini, maka Allah sang penjawab doa itu telah menitipkan kebenaran pentingnya berkaitan dengan doa yang diperkenan olehnya dan yang memperoleh hasil daripadanya kepada Rasul Yakobus, supaya diteruskan disampaikan kepada kita orang yang percaya kepadanya, untuk menghindarkan kita dari kesalahan-kesalahan di dalam kita pergunakan doa sebagai sarana kita berkomunikasi dengan Allah yang di dalamnya kita menyampaikan isi hati dan keinginan kita kepada Allah. Tentu dengan kerinduan Dia menjawabnya untuk kita. Mari kita buka bersama Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa. Perhatikan kalimat berikutnya. Karena kamu tidak berdoa. Titik. Tapi lanjutan dari kalimat ini menjadi begitu luar biasa. Atau kamu
juga. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kebenaran yang telah diberikan Allah kepada Rasul Yakobus untuk diteruskan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa doa itu bukan hanya semata-mata merupakan sebuah sarana komunikasi legal yang telah diberikan Allah kepada umatnya, yang di dalamnya kita dipersilakan salah satunya untuk menyatakan, menyampaikan semua keinginan, kebutuhan kita kepada Allah, supaya Sang Maha tak terbatas itu mengabulkan, menolong kita berkaitan dengan kesusahan, permasalahan, pergumulan kita yang kita sampaikan dalam doa. Kebenaran yang telah diberikan Allah melalui Rasul Yakobus telah memberitahukan kepada kita pagi hari ini bahwa doa itu lebih kepada penyingkapan, pemberitahuan isi hati Tuhan kepada umatnya, kehendak Tuhan kepada umatnya, supaya umat yang berdoa boleh mengenal apa yang menjadi kerinduan hati Allah. Dan lewat pengenalan itu kita terus didewasakan dan bertumbuh dalam kehidupan bersama-sama dengan Allah sampai nanti kekekalan. Wow, hebat sekali. Untuk itu saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, maka doa itu harus dimengerti. Pertama-tama dia harus berdiri di atas kebenaran firman Allah di dalam kita. Bukan berdiri di atas pikiran, perasaan kita yang kemudian membentuk atau menghasilkan keinginan-keinginan yang kita sampaikan kepada Allah. Kalaupun di dalamnya kita dipersilakan untuk menyatakan keinginan, permohonan, kehendak hati kita kepada Allah, semuanya itu harus disampaikan kepada Allah dalam koridor firman yang menguasai kita. Dalam koridor firman yang menguasai kita. Ini menjadi penting sekali. Mengapa penting? Itu kan pertanyaannya. Oleh karena saudaraku, ketika kita sebagai umat Allah tidak membiarkan firman menguasai kita ketika kita berhubungan dengan Allah, maka tentu tidak bisa dicapai sebuah hasil di mana kita bisa memahami isi hati Tuhan. Dan kalau kita tidak bisa memahami isi hati Tuhan, dan kalau kita hanya tahu isi hati kita, isi pikiran kita, maka ketika kita berkeinginan, berkehendak, memohonkan segala sesuatu kepada Allah, maka ini memiliki kecenderungan kita menyampaikan kebutuhan, keinginan kita justru berbeda dengan keinginan Allah. Padahal Allah telah memiliki sebuah rancangan sempurna untuk hidup kita orang yang percaya kepadanya. Sebagaimana yang telah dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai, sejahtera,
dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bayangkanlah kalau umat Allah tidak membiarkan firman itu dikenalinya, kemudian menguasainya. Kalau dia tidak mengenali, kemudian membiarkan firman itu menguasainya, maka dia tidak akan pernah bisa tahu Allah merencanakan yang terbaik baginya. Yang dia tahu, dia punya rencana sendiri dan menurut dia itu yang terbaik. Padahal itu rancangan kecelakaan. Sebab kita sangat terbatas di dalam memahami hari depan. Oleh karena itu, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, doa pertama-tama haruslah berdiri di atas dasar kebenaran firman yang menguasai kita. Kalau bukan kebenaran firman yang menguasai kita, apa yang dikatakan Yakobus 4 ayat 1-3 itu mencelakakan kita sebagai orang percaya yang memiliki Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah dan Maha Hebat itu, yang senantiasa mau untuk selalu mendengarkan kita dan mau untuk selalu memelihara kita dan mau untuk selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Bukankah tadi kita sudah membaca bersama-sama Yakobus 4 ayat 1-3 ketika dikatakan dengan sangat jelas, dari manakah sengketa pertengkaran di antara kamu? Bahasa gampangnya, dari manakah semua masalah yang timbul dalam kehidupan kita? Dikatakan kemudian, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Coba bayangkan. Kamu ingin sesuatu, kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Lalu kamu iri hati. Tetapi kamu tidak juga mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar. Dan kamu berkelahi. Kamu juga tidak memperoleh apa-apa. Karena kamu tidak berdoa. Coba perhatikan betapa Yakobus dalam pimpinan Roh Kudus menjabarkan sedemikian rupa. Orang-orang percaya yang tidak bersedia dikuasai firman akan bertingkah laku seperti ini. Ketika dalam hidupnya, dalam berkeinginan, dia diarahkan oleh pikirannya, perasaannya, bukan pikiran Allah, bukan perasaan Allah yang ada dalam firman-Nya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kemudian bagian selanjutnya dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Doa tidak bisa dihasilkan oleh dorongan-dorongan, keinginan-keinginan dari pikiran yang berada di luar firman. Kalau itu kemudian kita paksakan, maka yang terjadi adalah seperti yang digambarkan oleh Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan 3 itu. Isinya hanya merupakan luapan hawa nafsu yang menjadi liar dalam diri orang percaya yang tidak memiliki firman. Apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu adalah suatu dorongan yang sangat kuat dalam diri seseorang. Tanpa firman tadi yang saya katakan, yang kemudian akan sangat sulit untuk dikendalikan oleh orang tersebut. Maka dia akan mencari segala cara supaya apa yang telah diinginkan si hawa nafsu itu terpenuhi. Bahkan sekalipun itu
berseberangan dengan firman Tuhan di dalam pemenuhannya. Orang demikian tidak peduli, yang penting harus dapat, yang penting harus terwujud, tidak peduli bagaimanakah caranya. Amat sangat berbahaya keinginan yang berjalan di luar kebenaran firman. Salah satu contohnya kita lihat 2 Samuel pasalnya yang ke-11 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-5. 2 Samuel 11 ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Ayat 4. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, perhatikanlah pelajaran penting ini berkaitan dengan keinginan yang tidak diarahkan oleh firman Allah. Dia akan menjadi satu permasalahan besar bagi kita. Karena dia berjalan keluar dari jalur damai sejahtera yang Allah rancang bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam kasus Batseba, Daud pada waktu itu telah melepaskan firman Tuhan dan membiarkan pikirannya, perasaannya memandu dia, bukan firman. Maka ketika dilihatnya seorang perempuan cantik dalam keadaan yang tidak patut untuk dia lihat, dia tidak menghentikan apa yang dia lihat itu, tapi dia membiarkan dan menikmati itu. Padahal dia tahu firman Tuhan tidak pernah menyetujui apa yang telah dilakukannya. Sekali lagi Daud membiarkan pikiran dan perasaannya, keinginannya memandu dia. Dan dia berjalan keluar dari firman Allah yang selama ini dipegangnya. Kalau ayat 5 tadi mengatakan kepada kita, Batseba menyuruh seseorang menyampaikan kepada Daud bahwa dia mengandung anak Daud. Masalahnya dimulai dalam kebingungan, dalam dorongan hawa nafsu yang kuat untuk memiliki Batseba. Daud memutar otaknya dan menemukan sebuah cara licik untuk bisa membantu dia mewujudkan keinginannya. Daud kemudian menyuruh orang memanggil Yoab, panglimanya yang sedang berperang bersama Uria suami Batseba itu, untuk menghadap Daud. Dan Daud memberitahukan kepada Yoab untuk menyuruh Uria pulang menghadap Daud di istananya. Daud gak ikut perang waktu itu. Sementara Uria menghadap, Daud memasang sebuah jebakan.
untuk menutupi dosanya atas kehamilan ilegal Batseba istri Uria tersebut. Ketika Uria datang, Daud berkata, kamu pulanglah, kamu nyamanlah, kamu buat dirimu senyaman mungkin bersama dengan istrimu. Kira-kira begitu. Daud dengan sengaja menghendaki supaya kelak kalau Batseba ketahuan mengandung, tidak dicari siapa sebetulnya biang keladinya oleh suami resminya ini. Namun sayangnya jebakan itu tidak mempan bagi orang yang tulus hati seperti Uria ini. Ketika Daud menyuruhnya pulang dan bersenang-senang dengan istrinya di rumahnya, Uria tidak bersedia untuk pulang. Bukan karena dia tidak menghormati apa yang dikatakan Daud sebagai raja Israel. Uria sangat kagum dan sangat menghormati Daud. Namun ketidaksediaan Uria untuk melakukan perintah Daud bersenang-senang, pulang dan nyaman di rumah bersama istrinya hanya karena satu alasan, dan ini alasannya bagus sekali. Uria mengatakan kepada Daud bahwa bagaimana mungkin dia bisa tidur bersama istrinya, pulang ke rumah bersama istrinya nyaman dan bersenang-senang di sana, sementara kawan-kawannya seluruh Israel sedang berjuang mati-matian di medan tempur. Kalau dia lakukan ini, dia mengkhianati hati nuraninya dan ketulusannya di hadapan Tuhan dan di hadapan saudara-saudara sebangsanya. Jebakan pertama Daud tidak berhasil. Tapi Daud gak kehilangan akal. Coba lihat nih, kalau orang udah kepingin dan keinginannya itu berada di luar firman Tuhan, cobalah lihat hasilnya. Jebakan pertamanya tidak berhasil, kemudian Daud memasang jebakan yang kedua. Oke, Daud menyetujui kalau Uria tidak bersedia pulang. Kalau Uria kemudian mau kembali bergabung bersama-sama dengan pasukan di medan tempur, baik. Tapi Daud menulis sepucuk surat. Sebenarnya ini surat kematian untuk Uria. Di sana Daud menuliskan kepada Yoab panglimanya. Dia mengatakan, tempatkanlah Uria di posisi yang paling berbahaya di medan tempur itu. Posisi paling depan dan paling berbahaya di medan tempur itu. Dan kalau kamu melihat keadaannya sangat terdesak, tinggalkan Uria, biarkan dia mati. Dan ini yang terjadi kepada Uria. Dia mati dalam jebakan licik Daud yang kedua. Betapa jahatnya keinginan yang diwujudkan berseberangan atau tak sejalan dengan kehendak firman Allah yang hebat itu. Alkitab kemudian mengatakan bahwa Batseba kemudian melahirkan anak Daud itu. Dan ternyata anak itu di usianya yang masih kecil sakit parah luar biasa. Daud kemudian menyampaikan doanya kepada Allah. Supaya Allah berkenan menyembuhkan anak ini. Saudara, Daud itu bukan orang sembarangan di hadapan Allah. Tapi dalam kasus ini kita melihat kejatuhannya. Dan ini harus menjadi pelajaran untuk kita.
Jangan keluar dari pimpinan firman untuk mengatakan keinginan, mengemukakan kehendak. Jangan. Sebab kalau kita melakukan itu tanpa kebenaran, setan mengambil kesempatan untuk membisikkan kepada kita hal-hal yang berbahaya bagi kita. Hal-hal yang bertolak belakang dengan keinginan Allah. Hal-hal yang menghancurkan kita. Terlebih hal-hal yang menjijikkan di mata Tuhan. Dosa itu. Namun saudaraku, Tuhan menolak doa Daud. Bahkan sekalipun Daud telah berpuasa supaya Tuhan menyembuhkan anak itu, Tuhan tidak bersedia. Karena memang dari awal Tuhan tidak pernah menyetujui keinginan Daud yang telah dikuasai hawa nafsunya dan yang telah meninggalkan firman-Nya. Sehingga dia berjalan di luar kendali firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Peringatan Yakobus bagi kita pagi ini. Hendaklah kita terima dan kita renungkan dengan baik. Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu juga tidak mencapai tujuanmu. Kamu bertengkar, kamu berkelahi juga tidak mencapai tujuanmu. Karena kamu tidak berdoa. Bahkan ketika kamu pun berdoa, doamu itu salah. Karena doamu tidak berjalan seiring dengan isi hati Tuhan dalam firman-Nya. Kamu dikuasai oleh dorongan nafsumu. Dan iblis mengambil kesempatan di bagian ini untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya mengapakah dalam hal berdoa kita harus pertama-tama menjadikan firman Allah itu untuk tinggal dalam diri kita dan menguasai seluruh kehidupan kita. Dengan demikian maka bagian berikutnya, poin kedua, Yohanes 15 ayat 7 telah menjadi harga mati dari Allah bagi kita, umatnya. Jika Anda dan saya berkeinginan doa-doa kita didengar dan dikabulkannya. Mari kita baca bersama. Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Dikatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Katakan amin. Inilah persyaratan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus secara langsung kepada murid-muridnya dan kepada kita pagi hari ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu,
mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sebuah kepastian doa yang dijawab. Telah dinyatakan langsung dari Allah, Sang Penjawab doa itu. Oleh karena di dalam penguasaan firman itulah kita dipimpin dan diarahkan untuk berkeinginan, berkehendak sama seperti Allah. Karena firman di dalam kita, firman menguasai kita, menjadikan kita sehati, sepikir dengan Allah. Kalaupun kemudian kita mengucapkan keinginan, kita memiliki kehendak, kita memiliki permohonan, maka permohonan itu adalah permohonan yang tidak di luar jalur kehendak hati Tuhan. Itu sebabnya mengapakah Tuhan Yesus telah memberikan kepastiannya untuk sebuah doa yang pasti dijawab olehnya. Kalau firmanku tinggal dalam kamu, menguasai kamu, you minta apa saja, aku beri kepadamu. Aku beri kepadamu. Yang sejajar dengan ini, firman di dalam kita yang menguasai kita telah menjadi kepastian dari doa yang dijawab. Oleh karena dalam keterbukaan dan penerimaan kita akan firman Allah itu yang adalah pribadi Allah sendiri, kita telah dididik dan terdidik dalam seia sekata dengan Tuhan untuk tidak pernah meragukan sedikit pun pribadi Allah yang telah dinyatakannya lewat firman-Nya. Maka tepat ketika Alkitab mengatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Inilah yang membuat kepastian doa kita sangat diperkenankan Allah, sehingga Dia tidak bisa menolak untuk tidak menjawabnya. Kalau kemudian ada orang yang tidak memahami kemudian berkata, mengomentari kepastian jawaban doa atas nama iman, atas nama Allah di dalam kita, kita di dalam Dia, kemudian mereka memberikan sebuah komentar sinis. Oh, kalau begitu enak dong, kita bisa atur-atur Allah atas nama iman. Oh, kalau begitu enak dong, kita bisa nyuruh-nyuruh Allah. Sahabat, saya beritahu kepada kita semua, ini perkataan ini miris sekali. Sebab bagaimana mungkin ketika firman tinggal dalam diri kita, menguasai kita, menjadikan kita berpikir menurut firman itu, menjadikan kita mempercayai Allah tanpa ragu seperti yang firman itu katakan. Bagaimana mungkin ketika firman berdaulat penuh dalam diri seseorang, orang yang sama bisa bersikap kurang ajar kepada Allah dengan cara ngatur Tuhan menurut keinginannya yang suka-suka. Bagaimana
Mana mungkin itu terjadi? Saya pikir ini adalah satu hal yang omong kosong. Mustahil terjadi dalam hidup orang yang dikuasai firman Allah. Kalau kita terbuka kepada firman, membiarkan dia bekerja dan menguasai kita, jauh dari hati orang tersebut memanipulasi Allah, memperalat Allah atas nama doa dan iman supaya Allah mencukupkan kebutuhannya, keinginannya, apapun itu. Bahkan sekalipun itu keinginan yang terlihat tidak baik. Itu bukan orang yang dikuasai firman kalau begitu. Yang ada adalah sebaliknya. Mereka yang bersedia dikuasai firman, bersedia mengenakan firman, mengarahkan hidupnya. Orang-orang tersebut ketika dia mengatakan sebuah permohonan, ketika dia mengucapkan sebuah keinginan, permohonan dan keinginannya itu pasti sama dengan apa yang diinginkan Allah. Sama dengan apa yang diinginkan Allah. Sehingga ketika apa yang dimohonkannya dikabulkan oleh Allah, semuanya terjadi bukan untuk kebanggaan, bukan untuk kesombongannya, melainkan semata-mata ketika hidupnya diberkati, berjalan dalam pimpinan Allah, dia bisa menjadi kesaksian bagi dunia ini bahwa Allah itu hebat. Bukankah Roma 14 ayat 7 dan 8 berkata, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Allah, untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau firmanku tinggal dalam kamu, kamu dalam firmanku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Itulah yang telah dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab kepada orang-orang yang memegang firman dengan begitu hormat, mereka telah menjadikan hidupnya adalah kesaksian pujian bagi Allah saja. Untuk itu saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, jangan biarkan iblis mengacaukan kita. Jangan berikan dia tempat sedikit pun dalam hidup kita ini, di pikiran kita ini, jangan. Sehingga ketika kita dalam hidup ini berkesempatan menikmati kelimpahan berkat-berkat materi, kita tidak akan tergoyahkan oleh bujukan palsunya yang mengatakan kamu sudah mencapai tujuan hidupmu, you sudah memiliki seluruh dunia ini. Jangan. Kita akan dengan tegas mengarahkan hidup kita dan memberitahukan diri kita bahwa kesempatan menikmati kelimpahan berkat materi itu bukan akhir, bukan tujuan hidup kita, bukan, sama sekali bukan. Tujuan hidup kita hanyalah Tuhan saja. Kalau kita berkesempatan menikmati semuanya itu, pun kita pergunakan supaya Tuhan dipermuliakan lewat sikap hidup kita, membantu orang lain, mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan dan sebagainya. Atau sebaliknya,
Jika permasalahan, pergumulan yang kita hadapi sekarang sangat berat, jika penderitaan hidup kita hampir-hampir terasa tak sanggup lagi kita pikul, ketika kita merasa semua jalan tertutup, jangan pernah menerima pesan yang disampaikan oleh iblis lewat pikiran ini, lewat mata dan pendengaran ini. Ketika ia menyuruh kita untuk berputus asa, bahwa kamu mustahil memiliki pertolongan, bahwa sudah tak ada pengharapan lagi bagimu, jangan terima pesannya. Tetaplah berdiri di atas kebenaran firman. Teguhkanlah hatimu di atas kebenaran firman. Biarkan firman terus membimbing kita, terus mengarahkan kita. Hanya firman saja, bukan yang lain. Sehingga ketika kita menutup mata kita, melipat tangan kita, dan menundukkan kepala kita untuk mengucapkan doa yang paling mustahil sekalipun, di sanalah kita berjumpa dengan Dia, Allah tak terbatas yang telah berjanji dan mustahil mengingkarinya, yang berkata, jikalau kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Nantikanlah pertolongan Tuhan yang pasti tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Sang Maha Benar, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus-Mu menguatkan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu untuk menghormati dan menghargai seluruh pernyataan perkataan-Mu dalam firman-Mu, dengan menjadikan hidup kami ini bersedia, diatur dan dikuasai oleh firman-Mu. Maka ketika kami datang di dalam doa, mengucapkan permohonan dan keinginan kami, apa yang kami katakan, apa yang kami ucapkan, sungguh memperkenankan hati-Mu. Engkau menolong setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, yang mengikuti ibadah ini dalam segala situasi hidup mereka, untuk senantiasa menguatkan dirinya dan bersukacita oleh karena firman yang berjanji, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, pastikan diri kita hidup dari firman, sehingga doa kita sungguh lahir dari firman itu sendiri. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Turunlah segala berkat anugerah yang limpah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus turun ke atas kita semua. Sungguh rohmu dikuatkan, jiwamu disegarkan, tubuhmu disehatkan, diberkatinya rumah tanggamu, dilipat gandakan pekerjaan buat tanganmu, diberkati studimu. Sungguh kemanapun kamu melangkah, kamu memancarkan kemuliaan Tuhan bagi sesamamu. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tetap berpegang teguh kepada firman Allah, hidup oleh firman itu. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.